kalau bahasa Prancisnya sakitnya tuh di sini. Membangun even pada saat lagi kalian marah sama each other gitu. Please welcome my friend Agnes. Tapi di sini ini Agnes. Saat lagi ketemu pun kita nggak langsung jadi kayak bener-bener langsung deketnya sampai kayak gini kan, kayak maksudnya everything tuh kayak kita normal aja, kita tahu kita cocok satu sama lain, kita keep in touch. Ya relationship ya friendship ya, every relationship pasti kan ada ups and downs. Jadi ada yang pada saat masa dimana justru kita yang nggak terlalu deket banget, tapi setiap kali kalau misalnya ketemu itu pasti jadi deket lagi gitu, sampai pada akhirnya ya terus semakin kita temen yang benar kayak gimana, pilih inner circle yang benar kayak gimana, and we know for sure that yang kita butuhin dari itu bukan temen yang yes sir yes ma'am gitu loh, bukan yang cuma bisa nyentuh kita doang kan, bukan itu yang kita butuhin kan. Justru kita butuh temen yang bisa ngingetin dengan baik, yang bisa kayak maju bareng-bareng tanpa ada tendensi atau intensi menyakiti gitu kan. Itu yang semakin kita grow up kan kita semakin tahu bahwa gue nggak bisa nih cuman temenan sama orang gara-gara nih orang bikin gue ngerasa happy terus. It's not that. Siapa yang masuk lebih jauh menjadi inner circle kalian? Mungkin ada hal-hal yang bisa bantu teman-teman di sini. Pasti kan mungkin punya banyak teman, tapi nggak semua harus jadi inner circle kan? Ya, yang paling penting itu kita tahu value-nya. Karena ya kita ini kan manusia udah pasti nggak sempurna. Even dalam friendship pun kita tahu kelemahan kita, tapi kadang-kadang ya namanya kelemahan itu ya kayak habit ya. Sometimes bisa lagi kita kejadian, tapi yang paling penting kan harus ada orang yang mengingatkan gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau menurut gue itu any relationship, mau itu kakak adik, orang tua sama anak, best friends, atau pacar atau apa segala macem, itu basicnya harus value yang sama. Kita bisa value yang sama itu misalnya bagaimana cara dia menepati janji, misalnya contohnya itu hal-hal kecil, gimana caranya dia nepatin janji. Terus pada saat lagi ada hal-hal yang sulit, apakah dia memilih untuk berkata jujur walaupun sulit, atau memilih untuk bohong supaya dia lebih gampang. Itu hal-hal kecil kayak gitu aja. Terus pada saat lagi ada masalah, nah itu kalau kata nyokap gue tuh selalu bilang gini, katanya kalau lu emang kenal sama Tuhan Yesus, dia bilang, lu nggak cuman baik sama orang yang baik sama lu, karena even orang jahat pun baik sama orang yang baik sama mereka. Itu dan kayak jadi itu yang mesti dilihat pada saat lagi pada saat lagi kita ada masalah atau mereka lagi ada masalah sama kita. Apa pilihan mereka? What are their actions? Apakah pada saat lagi mereka memilih actionnya itu intentionnya to hurt and to get even atau get revenge bahkan, atau benar-benar untuk ngomongin kita dan menegur kita sambil mengasihi. Karena itu beda banget ya, and you know exactly what all of us have gone through ya, even me as myself, relationships and everything. Kalau intentionnya udah to hurt, like the friendship, the relationship won't last. Nggak akan bisa last, karena nggak ada orang yang mau disakitin even pada saat lagi mereka salah. So jadi apa yang kalian mesti ingat, mungkin pada saat lagi milih inner circle, kita coba cari yang values-nya bagus dan cari yang orang-orang yang masih bisa membangun kalian even pada saat lagi mereka lagi marah. That's so important. Karena kita bilang bahwa kata-kata itu berkuasa, right? Like in the Bible says like kata-kata itu berkuasa. Jadi kalau kita punya lingkungan yang pada saat marah cuman pengen ngejatuhin kita, one day mungkin pada saat lagi kita lagi baik-baik, lagi strong, itu nggak masalah. Tapi gimana pada saat lagi kalian tiba-tiba lagi down
and then dengar kata-kata yang hurtful dari orang-orang yang in your inner circle, atau dari people yang who are not supposed in inner circle but you let them to be in your inner circle. Itu sakitnya tuh, kalau bahasa Prancisnya sakitnya tuh di sini. Gue baru tahu gue ngerti bahasa Prancis. Gitu. Yang tetap bisa membangun even pada saat lagi kalian marah sama each other gitu. And itu baru namanya unconditional love. Baru itu namanya loyalty. Loyalty itu nggak boleh cuman didetermine pada saat lagi kalian baik-baik aja, karena itu namanya bukan loyalitas gitu. So that's are ones of the most values. That's so good. Like as you're speaking, gue jadi kayak reflecting to our friendship gitu, kayak the journey is just it's beautiful. Gimana?